Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tristiana. Saya adalah dosen keperawatan di Universitas Airlangga. Pada kali ini kita akan membahas tentang perilaku kekerasan di keluarga dan di komunitas. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang respons perilaku kekerasan. Kemudian menjelaskan pengertian perilaku kekerasan di komunitas, dan menjelaskan konsep perilaku kekerasan di komunitas, yaitu KDRT, kekerasan seksual, dan bullying. Perilaku kekerasan merupakan respon maladaptif dari rentang respon marah yang merupakan perasaan jengkel yang timbul sebagai respon terhadap kecemasan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dirasakan sebagai ancaman. Perasaan marah ini adalah normal untuk setiap individu, namun manifestasinya bisa berfluktuasi. Fluktuasi ini terjadi antara rentang adaptif dan maladaptif. Rentang respon marah sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu asertif, frustasi, pasif, agresif, dan perilaku kekerasan. Pada perilaku asertif, individu mampu mengungkapkan rasa marah dengan cara yang positif. Jadi setiap orang memiliki kapasitas untuk berperilaku pasif, asertif, dan agresif atau perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan sendiri berarti adalah perilaku yang memiliki tujuan melukai secara fisik dan psikologis, serta dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Perilaku kekerasan ini dilakukan kepada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Penggunaan kekuatan secara sengaja ini adalah perilaku kekerasan. Yang tujuannya adalah untuk melukai orang lain, menyebabkan perlukaan secara fisik, kemudian psikologis, atau bahkan kematian. Dan biasanya dalam keperawatan jiwa ini dikenal dengan perilaku amok. Perilaku kekerasan bisa terjadi di ranah keluarga, kelompok, maupun komunitas. Dan biasanya perilaku kekerasan pada keluarga terjadi pada suami istri, kemudian pada anak yang biasanya dikenal dengan KDRT, kekerasan pada anak dan lansia. Kemudian kekerasan pada kelompok biasanya yang sering diketahui adalah bullying, kemudian penelantaran, trafficking, narapidana, serta kekerasan di komunitas bisa berupa tawuran, perang, maupun bencana. Perilaku kekerasan di keluarga salah satunya adalah KDRT, di mana kekerasan ini dilakukan sebagian besar oleh pria kepada wanita yang memiliki suatu hubungan atau bahkan setelah perpisahan. Di sini seseorang individu atau laki-laki berupaya untuk secara fisik maupun psikologis menyakiti, mendominasi, atau mengontrol yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan KDRT, yang dimaksud KDRT di sini adalah setiap perbuatan, terutama pada perempuan, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga, termasuk pemaksaan perampasan kemerdekaan yang secara hukum melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk KDRT ini ada bermacam-macam, ada kekerasan fisik berupa pemukulan, menampar, menjambak, kemudian ada juga kekerasan psikologis, misalkan merendahkan, kemudian mengatakan hal-hal yang negatif, kemudian kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual, kemudian kekerasan sosial, misalkan pelarangan untuk bertemu dengan keluarga, melarang bertemu dengan teman. Kemudian ada juga kekerasan ekonomi, misalkan melarang kerja, kemudian atau bahkan diminta untuk bekerja tanpa persetujuan dari perempuan. Kemudian ada juga bentuk penelantaran. Penyebab KDRT ini biasanya disebabkan oleh masalah finansial yang biasanya menyebabkan stres sehingga muncul kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab yang lain yaitu penggunaan alkohol, kemudian suatu perilaku laki-laki yang diwajarkan dan diterima dalam suatu masyarakat, kemudian adanya perilaku kekerasan di keluarga besar yang kemudian ditiru oleh
suami dan dianggap sebagai hal yang wajar, serta budaya yang menganggap wajar bahwa laki-laki boleh melakukan perilaku kekerasan terhadap perempuan. Di sini peran perawat adalah untuk korban KDRT dengan melakukan radar, yaitu screening rutin, kemudian menanyakan langsung kepada korban jika menunjukkan tanda gejala perilaku KDRT, kemudian mendokumentasikan semua penemuan, mengkaji keamanan klien, mengkaji kondisi klien, serta memberikan review dengan memberikan pilihan serta edukasi kepada korban. Kekerasan dalam komunitas berupa kekerasan seksual. Kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, kemudian eksploitasi seksual, perkosaan, semua yang memiliki tujuan untuk pemaksaan seksual termasuk dalam kekerasan seksual. Biasanya yang beresiko adalah perempuan, karena perempuan dan remaja merupakan mayoritas korban dari kekerasan seksual, meskipun laki-laki dan anak laki-laki juga beresiko yang sama. Kemudian beberapa korban biasanya mengetahui pelaku kekerasan seksual atau mengenal pelaku kekerasan seksual, sehingga memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran remaja perempuan serta perempuan itu sangat penting untuk meningkatkan pencegahan terhadap menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan oleh remaja jenisnya ada banyak, bisa berupa bunuh diri, kemudian pembunuhan, bullying, perkelahian, kemudian penelantaran, maupun kekerasan dalam suatu hubungan pacaran. Penyebabnya biasanya bisa disebabkan oleh kepercayaan remaja bahwa perilaku kekerasan merupakan hal yang wajar. Di sini perawat harus mengkaji riwayat perilaku agresif dari remaja agar tahu bahwa masalahnya apa di dalam remaja, apakah memang dia memiliki kontrol rasa marah yang rendah, sehingga kita bisa menemukan intervensi yang tepat untuk remaja. Bullying ini merupakan kekerasan yang umum dilakukan oleh remaja. Jenis-jenis bullying berupa bullying fisik, verbal, sosial, ada juga secara online, yaitu cyberbullying. Definisi bullying di sini adalah adanya tindakan yang menggunakan perkataan atau perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan gangguan fisik atau psikologis pada orang lain, serta dilakukan secara berulang kali. Peran bullying ini ada bullies, kemudian bullies ini berarti pelaku, victim korban, serta bystander. Untuk mencegah perilaku kekerasan di komunitas, beberapa strategi yang direkomendasikan oleh World Health Organization yaitu meningkatkan tingkat pendidikan pada masyarakat. Karena salah satu faktor perilaku kekerasan itu adalah tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perlu meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang perilaku kekerasan. Kemudian pola asuh yang tidak konsisten juga bisa menimbulkan perilaku kekerasan, kelaparan, kemudian pengangguran, maupun norma-norma sosial yang mendukung adanya perilaku kekerasan ini perlu dirubah dengan melalui media. Perilaku kekerasan di komunitas ini perlu dihentikan, karena perilaku kekerasan ini berupa siklus, artinya tidak akan berhenti jika tidak dihentikan siklusnya atau perlu adanya penghentian perilaku kekerasan. Yang perlu dilakukan adalah adanya kerjasama antara pemerintah, kemudian dengan organisasi yang ada di masyarakat, kerjasama dengan masyarakat umum, serta bekerjasama dengan media dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menurunkan perilaku kekerasan yang ada di masyarakat. Serta harus ada direncanakan rencana jangka panjang untuk mengatasi perilaku kekerasan yang sudah ada di masyarakat.
Terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.